Halo sobat pendengar, kembali lagi di podcast Ngobrol Pintar bareng aku Chelsea. Hari ini kita bakal bahas topik yang sering banget kita alami di kampus, organisasi, bahkan di tempat kerja, yaitu komunikasi kelompok. Dan di sini sudah ada Marisa yang bakal jadi narasumber kita hari ini. Hai Marisa. Hai juga Chelsea, hai juga buat teman-teman pendengar. Senang banget bisa ngobrol di sini. Oke, langsung aja ya. Marisa, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan komunikasi kelompok tersebut? Nah, jadi komunikasi kelompok itu proses penyampaian dan pertukaran pesan antara beberapa orang yang punya tujuan bersama. Misalnya dalam kelompok belajar, rapat organisasi, ataupun proyek kerja. Tujuannya supaya anggota bisa saling memahami, bekerja sama dan mencapai hasil yang diinginkan. Berarti peran komunikasi di situ sangat penting ya? Iya banget Chelsea. Tanpa komunikasi yang baik, kelompok bisa salah paham, kehilangan arah, bahkan gagal mencapai tujuan. Nah, biasanya bentuk atau jenis kelompok itu kayak gimana ya Marisa? Untuk secara umum, ada kelompok formal dan informal. Kelompok formal contohnya panitia, komite, atau tim kerja yang punya struktur dan aturan yang jelas. Sedangkan informal, kayak teman nongkrong atau teman minat yang lebih bebas dan fleksibel. Selain itu, sistem komunikasinya juga beda-beda nih. Ada model rantai, roda, lingkaran, dan bintang. Kalau roda, semua informasi lewat pemimpin. Tapi kalau lingkaran, komunikasi itu lebih merata dan terbuka. Wah, jadi tiap kelompok itu punya pola komunikasi sendiri ya? Betul, kuncinya di situ. Memahami bagaimana arus informasi berjalan di dalam kelompok. Terus apa aja sih fungsi komunikasi kelompok? Banyak, Cel. Di antaranya untuk menyampaikan informasi, menyelesaikan masalah bersama, menggunakan identitas kelompok, dan meningkatkan partisipasi anggota. Tapi tentu aja nggak selalu lancar, kadang ada hambatan. Misalnya anggota yang terlalu dominan, perbedaan pendapat, ataupun miskomunikasi. Apalagi kalau komunikasi dilakukan secara online, bisa saja salah kirim emoji yang bisa disalahartikan. Ya, bener banget itu. Nah, yang terakhir, Marisa, ada nggak tips bagaimana komunikasi kelompok bisa berjalan lebih efektif? Ada banget nih, Cel. Pertama, buat aturan komunikasi yang jelas sejak awal. Yang kedua, beri kesempatan bicara yang seimbang untuk seluruh anggota. Yang ketiga, kalau ada konflik nih, hadapi dengan terbuka dan tenang. Dan yang terakhir, manfaatkan teknologi komunikasi seperti Zoom atau grup WhatsApp dengan bijak. Simple tapi penting banget ya. Oke, itu dia pembahasan singkat kita hari ini tentang komunikasi kelompok. Terima kasih banyak Marisa sudah sharing ilmunya. Sama-sama, Chelsea. Semoga bermanfaat buat pendengar semua. Amin. Terima kasih juga buat udah yang dengerin. Sampai jumpa di episode berikutnya dan jangan lupa komunikasi yang bikin kerja kelompok makin sulit.